guru dan murid, murid dan guru. Bagaimana guru kepada muridnya, bagaimana murid kepada gurunya. Nah, sekarang ini bagaimana hubungan kita anak kepada orang tua. Nah, ini ada beberapa poin, sekitar berapa ya tadi? 12 poin. Ada 12 poin bagaimana anak, tata krama adab-adab anak kepada orang tua. Nah, ini bisa dicatat, bisa kita angan-angan apakah kita masuk kategori anak yang berbakti pada orang tua ataukah anak yang di situ kurang berbakti atau butuh kita untuk memperbaiki. Nah, gitu ya. Pasti di antara kita ada yang pernah melakukan ini, melakukan itu, tapi setidaknya kita mulai berbenah pada malam hari ini, mulai detik ini, sak mampune yo dilatih muga-muga mampu. Beliau Imam Ghazali meneruskan tentang bagaimana kita berhubungan sosial, khususnya ini tentang membahas hubungan anak ke kedua orang tua, anak kepada kedua orang tua. Beliau mengatakan begini, ketika kamu masih punya kedua orang tua, nah, maka ini ada beberapa adab bagaimana anak bersama kedua orang tuanya. Yang pertama, mendengarkan ucapannya. Jadi orang tua bicara apa kita dengarkan. Ngomongnya jelas, murah jelas, kalau kita diajak bicara sama orang tua, kita dengarkan dengan seksama. Ojo ije lagi ngomong mau jawab. Oh layanan kowe kon ndi wae to ya anu lho Mak iki aku nganu lho Pak. Iki sibuk ngono lho. Ojo sik rungokne sik. Didengarkan dulu, orang tua ngomong apa itu didengarkan dulu, jangan dipotong atau coba jawabi langsung. Dengarkan dulu orang tua itu bicara. Bahkan Imam Nawawi meneruskan walau sataman, senajan kowe dipisoin, senajan omongannya itu omongan jelek sumpah, rungokno, dengarkan. Maka tidak melihat apa yang dibicarakan, akan tetapi melihat siapa yang berbicara. Itu orang tua kita, apapun bentuknya itu orang tua kita. Dengarkan dulu. Nah, itu yang pertama, konsepnya itu. Kadang hari ini itu langsung defend, indifa di hati itu ngomong si Arab mangap wis diserang lah lha piye. Si Arab ngomong wis diserang, wis dijawab. Nah, Anda yang belum pernah jadi orang tua, masih jadi anak, ya repot nanti. Sama nggak pernah tahu rasanya orang tua. Alhamdulillah kalau saya masih lengkap, Pak. Saya jadi orang tua, jadi anak. Saya lengkap apa aku? Jadi orang tua, jadi anak. Basel jadi anak apa sih ini? Iya ya jangan. Zaman. Lah ya mas lagi posisinya wong totok, gak jadi anak. Kalau saya masih lengkap jadi anak, jadi orang tua. Itu sangat merasakan itu. Yang nomor 2, ketika orang tua kita berdiri, kita ikut berdiri. Menghormati, penghormatan. Nah ini penting ini. Menghormati orang tua. Walaupun toh orang tua kita ini mungkin secara materi, derajat, ilmu di bawah kita. Nah ini kadang orang itu rodok sugih sithik lambe wong tuane sakarepe dhewe. Terkadang rodok pinter sithik itu nyelelek. Rodok diceluk Gus sithik ngono wis kemegus ya. Lagi dadi RT ngono wis. Nah iya, makanya bagaimanapun itu
orang tua kita harus tauqiran wa hifdhan li hurmatihi. Kita harus menghormati, menjaga kehormatan kedua orang tua kita. Walaupun toh orang tua kita ini mungkin secara ekonomi, secara status sosial, mungkin secara ini di bawah kita, tetap kita hormati, kita muliakan. Yang nomor 3, apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita harus taat. Nah itu, bangun turut perintahe wong tua loro. Apapun yang diperintahkan kedua orang tua kita harus nurut, kecuali memerintahkan sesuatu yang di situ melanggar aturan, dikon maksiat dan lain sebagainya. Nggak boleh taat tuh kalau disuruh untuk melakukan yang di luar nopo syariat, kon maksiat kon enggak. Tapi kan biasanya ora mungkin tuh wong tua kon maksiat, tapi yo ono ae mungkin ada, tapi nah apapun yang diperintahkan orang tua harus dituruti dengan yang penting nggak ngelanggar syariat, nggak ngelanggar agama. Wong tua le rabi le siap le karo sing kaya le siap. Nah ini anak tenang. Saiki akeh anak-anakan saiki. Ini catatannya itu kita harus mengikuti apa perintah orang tua. Yang penting tidak disuruh maksiat, tidak disuruh melawan Tuhan, nggak disuruh melawan Allah dan lain sebagainya. Makanya nggak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Makanya kita angan-angan, lihat itu perintahnya ini melanggar syariat, ini maksiat apa enggak. Selagi tidak ya bagaimana kita harus imtisalul awamir. Nah ini loh perintahnya itu. Keduanya memerintah kita atau salah satunya. Maksudnya nggak harus bareng toh. Salah satunya atau keduanya. Walaupun toh perintahnya itu membahayakan kamu, akan tetapi tidak maksiat kepada Allah. Misalkan perintahnya untuk meninggalkan pacarmu, misalnya ke Alpian, Yan pacarmu tinggal. Ini kan membahayakan stabilitas hatinya Alpian goyang, ya misalkan. Tinggalkan. Kalau orang tua menyuruh, tinggalkan. Ini walau fima yadur. Dengan catatan idlam yakun al amru fima asi. Senajan agak konyol-konyol sithik. Ada lucu-lucu. Nah seperti itu. Nah ini jangan ada gampang banyak bantahnya. Kita ini banyak bantahnya apa banyak mengikutinya. Angen-angen loh. Lorin tasik seneng-senengi mondok ngaji telepon kon balik rabi nggih siap balik rabi gas paham nggih. Terus pundi bau harus mengikuti. Yang nomor 4 tidak boleh berjalan di depan orang tua, mlaku ngujluk kan rombol ngujluk kayak mlaku ning napa ngarepe wong tuane, kecuali memang ada kebutuhan kamu yang harus di depan. Nah itu kamu harus depan. Jangan sampai salah mentang-mentang bareng ngaji nggak oleh mlaku ning ngarep wong tuwa. Engko nek kebutuhan apa anakmu demi orang tua ini gue nggak boleh. Misalnya angkat misalnya itu ngarep le yuk ngarep pengen bareng ngaji iki kon terus mboten asal Pak niki kula niki
kudu teng wingking. Engko bapake kon gonceng kan nyopir jenengan Pak, jenengan ngarep. Kula wingking. Kan mboten angsal. Lah masalah lagi ini, timbul masalah baru ini kan. Nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh berjalan di depan orang tua. Nah, setidaknya berjalan itu sejajar atau di belakangnya, nggak boleh di depannya. Kecuali Anda ngawal malam-malam sampai ngawal yang ngarepe kudune. Wedi ana apa-apa sampean sik kan. Nah, itu betul. Dikawal, ojo ning mburi. Pundi wau. Yang nomor 5, tidak boleh kita bicara dengan suara yang lebih keras daripada kedua orang tua. Oh itu, ya Allah, jangan. Nah, biasanya ini sangat ditekankan tentang bagaimana kita bertutur kata pada orang tua. Ini biasanya ini bisa ditilik ketika kita suaranya lebih nyentak, lebih keras daripada orang tua. Ini menggambarkan dirinya ini memang masalah. Nah, bahkan disebutkan suara seperti ini kita mampu untuk tutur sapa yang lebih halus, atau dalam bahasa Jawa kan boso. Tapi tolak ukurnya bukan di bosone, tapi di keras dan tidak. Misalkan sampai boso, tapi nadanya lebih keras, itu juga masalah. Nah, makanya di sini suaranya jangan sampai melebihi di atas suara kedua orang tua. Nah, berbeda orang tuanya sudah budi, budek dikit lah sampean ra banter ora kurung apa le apa kudu banter lah kuwi budi budek dikit nah utawa disiasati tukane apa kandolin kupinge kae apa terus nomor 6, ketika dipanggil itu menjawab dengan suara halus dan baik. Ya, Nabi mencontohkan, jika dipanggil menyahutlah baik dengan suara halus dan baik. Nah, kalau dipanggil misalkan Pian labaik dona naam saumpama lah bahasa Arab. Kalau kene nggih dalem, nah dalem nggih. Ojo rul, apa? Ojo. Dalem lah dengan suara yang halus. Nah itu. Nah terus yang nomor 7, yakni sebisa mungkin kita menjaga perilaku dan ucapan kita ini diridhoi oleh orang tua kita. Perilaku ataupun ucapan kita ini diridhoi oleh orang tua kita. Ucapan-ucapan kita, pilihan-pilihan hidup kita itu diridhoi kedua orang tua kita. Makanya dalam hal apapun, kalau kedua orang tua kita nggak ridho, itu pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Mulai hati-hati. Katanya bawa tentengan, wapi dan lain sebagainya. Kita wis meyakinkan. Uri mancing, misalnya. Wong tuane aja mancing terus. Kon roh kowe tuwek, ora
ora krasa anak kancamu wis anake sekolah. Lah kan masalah. Diling ning ngamuk misalnya. Ya harus dalam keadaan tingkah kita, ucapan kita itu ucapan-ucapan yang diridhoi oleh kedua orang tua kita. Senajan bagus misalkan, Pak saya pengen ini, pengen kelihatan bagus, tapi kalau orang tua kita nggak ridho, jangan kamu teruskan. Itu berbahaya, itu nggak sehat bagi kehidupan itu. Ya, nggak sehat itu. Nah, yang nomor 8. Nah, yang nomor 7 tadi ingat-ingat nih, nomor 7 poinnya ini. Jangan sampai perilaku ucapan kita ini tidak diridhoi oleh kedua orang tua kita. Langkah-langkah kita ini langkah-langkah yang diridhoi oleh kedua orang tua kita. Pamitan, izin, ojo selonong boy, jangan. Mula kadang-kadang moro-moro guasruk ning aspal, mesti pamit nih. Ora pamit, mau moro oleh masalah kan. Karena nanti kalau kamu dapat masalah, engko sing tombok ya wong tuamu ngono lho, ya padha ae. Sama saja, saudara. Ngetrek-ngetrek ngek-ngek engko gire protol ya, Pak, gire protol iki. Ya kan tetap masalah. Wis to, angen-angen masalah-masalah. Yang nomor 8 tawadu dan lembut, kasih sayang kepada kedua orang tua. Nah ini, dan sebisa mungkin kita berkhidmah, ngladeni khidmah kepada kedua orang tua kita, binafsihi, dengan diri kita sendiri. Seandainya pun orang tua kita nanti tua, wis nggak iso nyapo-nyapo, dilalai meriang, sebisa mungkin kita dulang yang menyuapi kita sendiri. Sing dulang awake dhewe, ojo mbok kek panti asuhan, panti jompo, mentang-mentang kaya, duitnya akeh, udah ini kasih pantai jompo saja. Nah, jangan. Ini lah, ulama ngendikan apa? Wa yud'imuhuma biyadihi. Nah, li ajuzihima. Kita suapi dengan tangan kita sendiri. Nah. Bahkan ini ingat-ingat aja. Kita harus mendahulukan, memprioritaskan kedua orang tua kita daripada diri kita sendiri. Nah, ini penting. Kepentingan-kepentingan, kesenangan-kesenangan kedua orang tua kita, pilihan-pilihan kedua orang tua kita harus lebih kita dahulukan daripada kesenangan untuk diri kita sendiri, daripada kesenangan pribadi kita sendiri. Dawuhipun ulama gimana? Wa yu'assiruhuma ala nafsihi wa auladihi. Bagaimana dalam hidup kita ini memprioritaskan kepentingan kedua orang tua kita daripada diri kita sendiri. Penting itu. Hari ini Gen Z atau Alpha ini banyak yang lupa dengan hal itu. Itu kan masalah. Yang paling masalah begini, ketika kita melupakan kedua orang tua kita, suatu saat kita juga akan dilupakan oleh anak-anak kita. Nah itu jariah itu selalu berjalan. Masalah itu. Nah, apalagi pada guru ngeri. Itu ada orang tua itu orang tua genetik. Gitu. Ada orang tua itu orang tua secara ruhaniyah, guru. Ada orang tua itu moro tuwa, musoharoh, moro-moro tuwa, cetuk wis tuwa anake mbok pek lho. Orang apik piye moro tuwa.
Eling-eling ya. Orang tua kita itu ada 3 fase. 1, guru kita. Kedua, orang tua kita secara genetik yang sabab mereka berdua kita lahir di dunia. Yang nomor 3, mertua. Moro-moro tua. Nah, berarti maknanya apa? Dalam pertimbangan-pertimbangan ini, mertua engko dhuwure kuwi wong tuwa, dhuwure neh gurumu. Nah, 3 ini. Kalau ketiga mbok olak-walik, ya uripmu walik. Ngono ta penak ta? Kok mbok olak-walik uripmu walik. Enggak percaya? Jajalan.